Baik, selamat berjumpa dalam kajian kewarganegaraan. Kali ini kita akan membahas relasi antara agama dan negara. Dalam hal antara agama dan negara itu, setidaknya terdapat 3 paham besar. Pertama itu paham teokrasi. Paham ini selalu berlandaskan pemikiran pada unsur teologi. Kemudian yang kedua itu ada paham sekuler. Paham sekuler ini bertentangan dengan paham teokrasi. Maka paham ini lebih mengandalkan pada pola pikir, rasionalitas manusia, sama sekali menanggalkan unsur-unsur teologi. Kemudian yang ketiga adalah paham komunisme. Ini melandaskan pada materialisme dialektis dan materialisme historis. Kita kenal dalam filsafat, maka itu adalah pemikiran Karl Marx dan sumber pada Engels tentang bagaimana sejarah itu ditentukan oleh materi. Menurut Marx, sejarah manusia itu tidak lepas dari bagaimana manusia mencari penghidupannya. Kemudian dalam pemikiran Marx ini, manusia kemudian dalam kehidupan manusia kemudian terbentuk kelas-kelas begitu. Biasanya itu kelas borjuis dan prioritaris, yaitu paham komunis begitu. Dalam paham teokrasi, agama dan negara ini merupakan 2 entitas yang tidak dapat dipisahkan. Negara menyatu dengan agama karena pemerintahan dijalankan berdasarkan firman-firman Tuhan. Dalam sistem teokrasi ini sesungguhnya terdapat 2 sistem. Pertama, ada sistem teokrasi langsung, di mana raja atau kepala negara merupakan jelmaan dari Tuhan. Kemudian kedua, ada sistem teokrasi tidak langsung yang memerintah bukan Tuhan sendiri, melainkan pemimpin yang memiliki otoritas atas nama Tuhan. Begitu. Nah, sedangkan dalam paham sekuler, agama dan negara 2 entitas yang terpisah, tidak berkaitan antara satu dan lain. Urusan dunia itu adalah urusan antara manusia dan negara adalah urusan dunia. Sedangkan urusan agama adalah urusan antara manusia dengan Tuhan. Manusia di sini melupakan manusia personal. Individu juga. Paham sekuler ini, agama didorong dalam ruang-ruang privat, sedangkan dalam ruang publik itu murni memakai rasionalitas manusia begitu.
Dan yang ketiga adalah paham komunisme. Dalam paham komunisme ini, manusia yang sepenuhnya adalah bebas, tidak menghamba pada apapun. Jadi dengan demikian, relasi manusia dengan manusia menghasilkan masyarakat negara. Manusia bebas ini dengan kekuatan rasionalitasnya berpikir pentingnya sesuatu adanya organisasi yang mengorganisasi hidup mereka, sehingga maka kemudian muncullah negara. Sedangkan agama dipandang sebagai realisasi fantasi manusia. Agama adalah pilihan makhluk tertindas. Agama merupakan pelarian dari kondisi tertindas. Itu bagi paham komunisme. Nah, hubungan agama dan negara dalam Islam, agama tidak terpisahkan dari negara. Begitu juga sebaliknya. Terdapat juga aliran yang berpandangan bahwa Islam tidak mengatur hidup bernegara. Jadi di dalam Islam itu sendiri itu ada dua kubu, di mana kubu pertama adalah sepenuhnya bersangkutan dengan negara. Sedangkan kubu kedua adalah Islam tidak mengatur hidup bernegara, begitu. Terdapat tiga paradigma dalam relasi agama dalam Islam menurut Islam, agama dan negara menurut Islam. Paradigma pertama ada paradigma integralistik, agama dan negara merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Paradigma kedua adalah paradigma simbiotik, hubungan saling membutuhkan. Kemudian paradigma ketiga adalah paradigma sekularistik, agama dan negara merupakan dua entitas yang terpisah, namun agama itu tetap mewarnai. Meskipun terpisah, agama itu tetap mewarnai. Bagaimana dengan negara kita, negara Indonesia? Dari sudut kebangsaan, Indonesia dalam pandangan Cak Nur misalnya adalah bangsa yang sukses. Bayangkan ada suatu bangsa yang mampu mempertautkan solidaritas kultural yang merangkum tidak kurang dari 250 kelompok etnis dan bahasa yang itu tersebar sekitar 17 di sepanjang 80.000 km garis pantai, dengan kemampuan menghadirkan suatu limo perangka bersama yang mampu mengatasi isolasi pergaulan antar suku, begitu. Inilah bangsa yang sukses. Nah, dasar hukum agama dan negara dalam kehidupan bernegara di Indonesia tentu saja yang pertama adalah Pancasila, khususnya sila pertama,
di mana sila pertama ini mengayomi agama. Sila pertama ini merupakan koeksistensi dari agama-agama yang ada di Indonesia. Ketuhanan yang Maha Esa itu bukan ketuhanan satu agama tertentu, tetapi itu adalah ketuhanan itu ya, di mana Tuhan yang dianut oleh berbagai elemen bangsa ini menurut agamanya masing-masing itu bisa hidup berdampingan dengan damai, bisa hidup dengan nyaman karena ada payung yaitu ketuhanan itu. Kemudian setelah itu di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 1 mengatakan negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Jadi tidak bisa diperdebatkan lagi bahwa jelas meskipun Republik Indonesia ini bukan negara agama, tetapi Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Begitu. Tentu sebagai turunan dari itu, warga negaranya juga harus warga negara yang harus bertuhan. Sesuai dengan dasar hukum negara ini, maka etisme itu tidak bisa disebarkan karena negara ini berlandaskan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Begitu. Dan konstitusi menyebutkan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Namun demikian, kehidupan beragama di Indonesia tidak pernah lepas juga dari masalah, contoh misalnya konflik antar Sunni dan Syiah. Bagaimana Syiah minoritas itu seringkali dipojokkan. Bagaimana juga kelompok Ahmad kecil yang kita tahu dulu ada Ahmadiyah menjadi salah satu sasaran. Kemudian masalah dalam pendirian rumah ibadah di daerah yang mayoritas Islam, tentu yang menghadapi masalah adalah pendirian gereja misalnya, seperti itu. Sedangkan di daerah yang mayoritas Kristen juga biasanya yang jadi masalah tertentu adalah pendirian masjid. Itu yang sering kita lihat di media, baca di koran. Nah, masih adanya dikotomi minoritas inilah yang merupakan masalah laten yang setiap saat bisa muncul dan mengganggu kehidupan harmonis bangsa Indonesia. Kata Cak Nur, keberagaman itu merupakan sesuatu kekayaan, tetapi keberagaman juga bisa menjadi kerawanan, bisa menjadi masalah. Karena itu kesadaran akan kehidupan yang majemuk, kehidupan yang multikultural, plural, kehidupan yang beragam itu tentu harus dipupuk agar perbedaan itu tidak memunculkan bibit-bibit konflik. Dalam berbagai masalah ini, negara harus menyelesaikannya dengan tidak berada dalam satu pihak tertentu. Negara itu harus netral. Negara harus mencari penyelesaian yang seadil-adilnya.
Nah, sampai saat ini bangsa Indonesia relatif berhasil dalam mengelola kehidupan yang beragam ini, sehingga bangsa Indonesia ini dikenal sebagai bangsa yang damai, bangsa yang mampu menyadari dirinya yang beragam, dan kemudian menerima keberagaman itu meskipun kadang-kadang muncul letupan, tetapi pada saat emosi itu sudah meredam, biasanya letupan akan selesai dan perdamaian akan bisa terjadi begitu. Nah, terjadinya perdamaian ini juga ditopang oleh budaya lokal begitu. Hampir setiap daerah di Indonesia ini memiliki kearifan lokal masing-masing begitu dalam menyelesaikan konflik yang muncul, misalnya di Poso yang sempat kena konflik itu, dan itu konflik sebenarnya tidak dibakar dari dalam, konflik itu dibakar dari luar begitu, bukan konflik yang muncul dari dalam. Nah, masyarakat Poso itu kemudian mampu menyelesaikan konflik itu dengan suatu kearifan lokal yang namanya Situ Marusu. Contoh lain, Ambon misalnya mempunyai kearifan lokal Pelagandu, dan daerah-daerah lain saya kira ada bagaimana mekanisme kearifan lokal agar berbagai masalah itu bisa diselesaikan gitu. Dan relasi antara pemeluk agama bisa kembali terjamin dengan harmonis. Nah, saya kira demikian pembahasan kita tentang agama dan negara.